Corto, 1, 2, 3, ya. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wong Solo di Las Palmas guys. Gimana kabar semuanya? Semuanya sehat toh? Ini guys, banyak orang ingin saya menjelaskan sekali karena masih ada orang yang tidak percaya. Masih ada orang yang tidak percaya, percaya tapi setengah-setengah. Jadi saya akan menjelaskan di sini yo guys untuk junior-junior kita tentang tentang perbudakan wis ngono wae cara budak. Tentang perbudakan yang ada di kapal imigran khususnya Cina. Untuk semuanya saudara-saudara saya, ABK-ABK, junior-junior atau yang sudah senior, tolong yo bro yo, tolong yo mas untuk memberitahu atau memberi wawasan untuk junior-junior yang akan berangkat kerja di kapal imigran khususnya kapal Cina. Apalagi dengan agen-agen yang banyak sekarang bermunculan, calok-calok yang bermunculan, yang dia memperalat, yang dia mempergunakan junior-junior yang baru lulus sekolah ataupun yang dia tidak bisa membaca untuk diberangkatkan ke kapal ikan Cina. Karena untuk kapal ikan yang lainnya impossible karena dia harus memerlukan pengalaman dan izin-izin lainnya. Kalau di kapal Cina dia tidak sekali dia bisa udah dia diberangkatkan. Nah, itu loh. Satu, memang benar adanya kalau di kapal Cina itu minum air laut walaupun sudah disuling. Sulingannya itu tidak memadai, guys. Nanti ini saya jelaskan kenapa saya bisa mengatakan. Yang sudah mengerti di vlog-vlog saya pasti mengerti. Saya adalah warga negara Indonesia sebagai perlindungan WNI yang ada di khususnya Las Palmas. Jadi saya bisa bicara panjang lebar tentang kapal Cina untuk ABK Indonesia. Karena saya adalah bukti karena saya menangani mereka. Tapi alhamdulillah saya katakan sekarang jangan ada lagi. Benar, saya ulangi lagi, benar adanya bahwa kalau kerja di kapal ikan Cina khususnya, akomodasinya tidak memenuhi syarat sekali, tidak memenuhi syarat. Seperti yang saya katakan, kamu masuk ke kapal Cina, ono wedhus mau beranak tidak bisa melahirkan, guys. Tidak ada kebersihan yang diatur, makanannya tidak terjamin sekali, dan untuk kesehatan tidak ada ada kesehatan, tapi untuk ABK Indonesia seperti disepelekan, koyok disepelekan, guys. Wong Indonesia kerja ning kapal Cina khususnya kapal Cina yang migran loh ini ya, saya ngomong yang migran karena saya berkata yang masuk di Las Palmas. Kalau yang di lainnya mungkin lebih parah lagi, apalagi yang sekarang ada di Cina yang dia dibuang sudah 2 kali toh, guys. Sudah 2 kali, guys. Juga saya akan katakan di sini juga pernah ada, tapi kapal tanker, guys. Mungkin, tapi kita nggak pernah menyangka untuk dia dibuang atau dia apa. Mungkin karena katanya dia adalah bunuh diri, tapi nggak mungkin. Tapi itu sudah tertutup close dengan otoritas polisi di sini. Jadi saya juga tidak bisa menguak lebih jauh karena saya itu sopo toh, aku dudu opo-opo. Jadi saya tidak bisa menguak gimana kronologinya, guys. Saya tidak bisa itu karena saya ditelepon waktu itu juga. Ini terus untuk masalah akomodasi, masalah fasilitas yang ada di kapal Cina itu rungokno ki nol. Agen-agen yang di Indonesia juga jenengan harus tahu, mugo-mugo iki ada agen yang sering memberangkatkan kapal Cina untuk junior yang belum berpengalaman ke kapal Cina. Itu tidak ada fasilitas. Memang perbudakan itu ada, pemukulan untuk masalah makanan. Kalau sampai ngerti, bukannya saya meden-meden, ini kenyataan. Waktu kemarin saya mau mengatakan yang sesungguhnya itu seperti saya itu koyok terbentur
engko yen aku ngomong ke tenan, engko piye? Engko yen aku ngomong ke tenan, engko senior-senior takut untuk bekerja. Tapi kalau saya tidak mengatakan yang sesungguhnya, kaya ngene iki lho jadine. Saiki aku tak ngomongke sing sakonone ya, Le. Kowe kudu kerja luwih saka 24 jam. Apalagi kontrak kerjamu yang di Indonesia dari Indonesia. Itu selalu memberatkan ABK. Sampai ITF-nya yang di sini, teman saya sekarang, walaupun yang dulu saya pernah kerja di situ juga, dia tidak sanggup karena kenapa? Dia datang dari Indonesia. Itu yang diharuskan, yang harus diberi pengertian, itulah agen. Agennya yang di Indonesia. Agennya yang di Indonesia. Karena kenapa? Kenapa mereka bisa datang ke kapal itu? Karena siapa? Karena agen. Jadi agen yang harus ditertibkan. Agen itu pokok masalah agen. Agen. Saya juga sudah berkali-kali ngirim email, ngirim lewat Instagram untuk Pak Joko, tapi nggak tahu apakah alamatnya keliru apa piye, nggak pernah ada respon sampai sekarang. Dan hari ini lagi, ini tadi saya juga ngirim lagi, tapi untuk nyuwun sewu ya Bu, saya ngirim untuk email Instagram untuk Bu Iriani, mungkin kalau ada respon. Kalau nggak ada respon, bismillah saya akan membuat video untuk beliaunya tahu bahwa untuk ABK-ABK yang junior-junior belum pernah pengalaman itu dimasukkan ke kapal Cina, itu pokok masalahnya ada di agen. Dan untuk menertibkan agen-agen itu, karena kenapa? Karena saya tidak tahu sampai orang sini sampai gede-gede kenapa di Indonesia agen-agennya seperti itu, seperti penjualan manusia. Of course, benar sekali, itu seperti penjualan manusia, itu seperti mengeksplor manusia. Itu bukan seperti, yo bener, karena kamu seperti kucing dimasukkan dalam karung terus diguaknya sapa sing gelem nuku, itulah kamu. Tapi kalau yang bekerja di kapal Cina, ada yang juga senior karena dia kepepet keadaan, nggak terlalu untuk diinjek karena dia sudah punya pengalaman. Kalau yang belum punya pengalaman, wes hancur lebur, wes bismillah, wes mangkat iso mulai, alhamdulillah, iso mulai komplit, wes matur nuwun sekali. Karena memang kapal Cina itu identik dengan kekerasan. Saya ulangi lagi, kalau makan selalu hanya dengan tomat Mas, tomat sama nasi itu dibikin bubur. Nasi itu satu hari, satu minggu berapa kali gitu, saya nggak begitu ngontrol, karena saya juga nggak bisa begitu leluasa di dalam, karena orang Cinanya itu selalu seperti kayak detektif. Saya kalau masuk ke kapal Cina seperti orang mau perang, kayak wong ngarepan teman-teman guys, kayak wah gini, saya juga ngene, kono ngene aku yang ngene. Aku nggak takut tahu guys, demi ABK pejuang Indonesia kita, saya tidak akan takut. Kowe mati aku yo mati bareng, saya ngono kuwi guys. Jadi memang benar adanya guys, untuk pemukulan, untuk koyone penindasan opo kerja rodi, apa itu namanya, sampai terjadi. Tapi ini cuman satu kali tok ya, tapi saya nggak tahu, mungkin ada pelecehan seksual juga ada guys, juga ada itu. Apalagi kalau kapal Cina itu berlayar di tengah lautan sana, itu paling nggak 8 bulan, setahun baru nyandar. Bayangno guys, bayangkan di sini setahun di tengah laut kampul-kampul, paling nggak 8 bulan, setahun. Itu fakta dan nyata. Itu fakta dan nyata. Jadi kamu junior jangan terbawa bujuk rayu dengan gaji yang begitu besar, nyatanya mak cerot. Cuman piro gajimu? Sekarang paling banyak 285 atau 245. Ini saya nggak bawa kontrak kerja mereka semuanya sudah tak bawa ke rumah jadi saya cuman punya apa itu namanya, 1-2 kontrak kerja mereka. Dan yang paling mengerikan kontrak kerja itu guys, kontrak kerjanya itu seperti kontrak kerja mati. Bener, nggak bohong saya, karena
Karena saya itu yang menanganinya dan saya yang terjun langsung untuk itu. Jadi guys, saudara-saudaraku semuanya, ABK-ABK junior dan semuanya yang melihat, yang mendengar ini video, tolong loh, tutur tinular, ngandani satu sama lainnya. Jangan terjadi lagi penindasan kerja rodi di kapal Cina itu. Jadi kalau memang ada agen yang agak menyalahi, laporkan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kamu itu punya hak. Kamu itu mempunyai hak. Hak itu apa? Hak dalam berbicara. Kamu itu mempunyai. Bukan cuman mereka yang berduit. Kamu juga. Saya mengerti kalau kamu sudah kepepet keadaan, hak kamu sudah nggak ada. Wis ora ono hakmu le. Hakmu isine hormati apa urip? Apalagi kalau kamu sudah kerja di tengah lautan sana, wis ora ono, iso yo. Arep didak, arep dinyat, di apapun, kamu pasrah karena nggak bisa apapun. Makanya kenapa saya kalau ngomong sama ABK junior saya ngomong, kowe kudu wani le. Neng tengah lautan bareng, kowe dikeplak siji, keplak genten. Saya bilang gitu. Karena saya wis koyok besar kepala saya. Saya seperti apa ya? Saya seperti kayak orang yang koyok nggak terima saya. Dia adalah saudara saya. Kenapa dia bekerja dengan gaji yang tidak memper? Corone sama UMR yang di Indonesia yang di pabrik luwih gede di pabrik. Masih ada orang yang bekerja itu. Renungkan guys, renungkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdedikasi,